Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kepada Bapak dosen Muharrar Nambu, dosen mata kuliah Ulumul Quran. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang sehingga bisa bertolabul ilmi melalui video kali ini. Baik teman-temanku, pada kesempatan kali ini saya membahas tentang Qasas Al-Quran. Qasas berasal dari bahasa Arab, yaitu qasas adalah bentuk jamak dari kata kisah, yaitu bentuk masdar dari kata kerja lampau, yakni qasah yaqisu qason, yang berarti cerita. Kisah, hikayat, kisah juga berarti menelusuri, mengikuti jejaknya. Secara etimologi, qasah adalah jamak dari kata kisah yang berarti tatabbu'al athar atau napak tilas, atau bisa dimaknai mengulang kembali ke masa lalu, atau tatabbu'al syai', sesuatu yang berurut-urutan. Tatabi'uhu syai'an fa syai'an, sesuatu yang disusun berurut-urutan. Dalam konteks ini menarik untuk merujuk pada penjelasan Munzir Hitami yang menyatakan bahwa Al-Quran menggunakan istilah al-qassah untuk merujuk pada pengertian kisah. Namun kisah yang dimaksud di sini berbeda dari yang umumnya dipahami oleh penulis sejarah atau penulis karya fiksi. Kisah dalam Al-Quran memiliki wawasan yang khas. Al-Quran tidak menitik beratkan pada kronologi, tokoh, waktu, atau tanggal seperti yang biasanya terdapat pada narasi, sejarah, atau cerita lainnya. Dan ini sebaliknya, Al-Quran lebih fokus pada aspek ajaran yang terkandung di dalamnya. Jadi qasas dalam Al-Quran tersebut ini tidak sama halnya dengan cerita-cerita dongeng, cerita fiksi yang ada pada buku-buku lainnya. Nah, ada 3 macam qasas Al-Quran. Yang pertama, qasas yang ditinjau dari segi waktu. Kisah hal-hal gaib pada masa lalu, kisah hal-hal gaib pada masa kini, dan kisah hal-hal gaib pada masa yang akan datang. Macam yang kedua yaitu ditinjau dari segi materi. Kisah para nabi yang dikenal sebagai qasasul anbiya berisi tentang perjalanan dakwah nabi, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada rasul, serta reaksi umat yang menolak ajaran mereka. Macam yang ketiga ditinjau dari segi jenisnya. Ada jenis kisah sejarah, kisah perumpamaan, dan kisah asatir. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa sih faedah dari qasas Al-Quran ini? Nah, ada 3 faedah qasas Al-Quran, yaitu 1. Faedah qasas Al-Quran mencakup pengajaran moral, pembenaran para nabi, dan pengingat akan kekuasaan Allah. Yang kedua, kisah-kisah ini juga berfungsi untuk menguatkan iman dan memberikan pelajaran berharga bagi umat manusia. Dan yang ketiga, selain itu juga kisah dalam Al-Quran merupakan petikan-petikan dari sejarah sebagai pelajaran kepada umat manusia. Nah, apa sih hikmah dalam mempelajari qasas Al-Quran ini? Dalam mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran bisa memberikan banyak hikmah yang mendalam seperti pelajaran moral dan spiritual yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah-kisah ini juga berfungsi untuk menguatkan iman dan hati, memberikan inspirasi
dan menegaskan nilai-nilai kebaikan serta keadilan yang diajarkan dalam Islam. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu qasas Al-Quran adalah kumpulan kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran yang bertujuan untuk memberikan pelajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Kisah-kisah ini juga lebih dari sekedar catatan sejarah, tetapi juga tentang nilai-nilai moral, akidah, dan hukum yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mendalami qasas Al-Quran, umat Islam dapat menggali pelajaran yang berharga dalam menjalani kehidupan, memperkuat iman, dan meneguhkan keyakinan terhadap kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembawaan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.